Kaderisasi Wilayah FTTM 2020. Halo teman-teman, gimana sih pemahaman kalian tentang siapa itu sebenarnya mahasiswa? Waktu kalian SMA, bayangannya gimana sih tentang seorang mahasiswa? Bedanya apa sih sama siswa? Nah, di video kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana sih hakikat pendidikan itu, tridharma perguruan tinggi, tujuan perguruan tinggi berdasarkan Muhammad Hatta, apa itu insan akademis, tools POP mahasiswa, sama kesalahan-kesalahan dalam pemakaian tools POP itu. Video kali ini akan membahas suatu cerita. Nah, suatu hari di Institut Terbaik Bangsa, ada seorang mahasiswa bernama Jono. Nah, dia habis capek diklat hari ini. Yang tadi dia dengar, akhirnya hari itu ia tutup dengan berkontemplasi. Dia merenung, sebenarnya buat apa sih gue kuliah? Buat apa sih gue jadi mahasiswa sekarang? Buat di kader doang kah? Kader itu sebenarnya apa sih? Kenapa sih mahasiswa pengen melakukan pergerakan? Emang ada tuntutannya ya mahasiswa mesti begini begitu? Nah, kisah cerita, saat berjalan pulang kembali ke kosan, melewati hiruk-pikuk jalan Cisitu Lama, dia tertegun sejenak. Bertemu dengan pendiklat, akhirnya karena dilingkupi rasa penasaran, dia pun menyapa dan melabrak pendiklat dan bertanya, "Pendiklat, perguruan tinggi itu sebenarnya buat apa sih?" Dia pun menjawab, "Jadi perguruan tinggi itu kan pendidikan. Nah, pada dasarnya pendidikan itu nggak serta-merta sesimpel belajar doang. Pendidikan itu alami buat ngasih manfaat ke diri sendiri, ke lingkungan sekitar." Kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ada dua prinsipnya loh. Yang pertama nih, pendidikan harus menjadi pembebas manusia untuk hidup dan memilih. Jadi, karena pendidikan kita jadi punya dasar yang kuat untuk menjalani hidup, memilih jalan hidup kita, dan dasar-dasar yang kita dapat di pendidikan. Kedua, pendidikan tidak boleh terpisahkan dari perkembangan budaya setempat. Nah, jadinya pendidikan itu harus dekat dan erat kaitannya dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan itu sekarang. Pernah dengar nggak kata-kata gak usah ada pendidikan, kalau malah untuk bukan menyelesaikan masalah-masalah di sini? Gitu. Oh iya, kalau untuk perguruan tinggi, dia itu pun punya keunikan sendiri sebagai wujud pendidikan juga loh. Perguruan tinggi punya kewajiban spesial untuk menyelenggarakan 3 aktivitasnya. Diatur dalam UU nomor 12 tahun 2012, pasal 1 ayat 9, yang biasa disebut dengan tridharma perguruan tinggi. 1. Pendidikan dan pengajaran. 2. Penelitian dan riset atau riset. 3. Serta pengabdian masyarakat. Bedanya apa dong dengan jenjang pendidikan sebelumnya? TK SMA nggak punya kewajiban buat melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadinya yang teman-teman rasain ketika belajar di sekolah, ya cuma buat teman-teman sendiri. Yang dapat manfaat dari proses belajar teman-teman di TK SMA, ya diri teman-teman sendiri. Nggak ada kan di SMP tuh yang namanya kerja praktek sama KKN yang turun ke masyarakat itu. Terus kalau di ITB ada lagi nih. Jadi berdasarkan konsepsi KMITB, perguruan tinggi menurut Muhammad Hatta adalah membentuk manusia susila yang demokrat. Ada 3 poin. Yang pertama, memiliki keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, cakap memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat. Sama tuh turunannya kayak tadi. Nah, ungkapan pemikiran Hatta tersebut dapat disederhanakan dengan kata-kata bahwa tugas perguruan tinggi adalah membentuk insan akademis. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, insan akademis adalah seseorang yang dapat menciptakan solusi bagi permasalahan di lingkungan sekitarnya. Jadi harapannya kita bisa loh bantuin lingkungan sekitar kita gitu loh.
bikin hal-hal yang impactful, yang baik buat masyarakat. Oh, oke, paham pendiklat, kata Tony. Terus Tono. Terus kalau sekarang ini jadinya gimana bisa tahu dong apa yang harus aku lakukan? Gimana aku sekarang? Apa bedanya mahasiswa sama siswa? Masih ke bawah SMA nih takutnya. Nah iya, jadi kalau untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu tadi, ada nih yang namanya identitas mahasiswa. Identitas mahasiswa itu adalah supaya kita tahu tanggung jawab yang melekat pada diri kita gitu. Identitas di sini bukan identitas individu yang kayak KTP gitu, jelasin karakter teman-teman, kenalan diri teman-teman, tapi akan jadi lain soal kalau yang ditanyain itu identitas kelompok orang, seperti siapa itu mahasiswa Indonesia. Jadi sebenarnya nih, aku punya tools yang namanya Popope. Popope itu buat ngejelasin identitas kamu, mulai dari sebagai mahasiswa FTTM, mahasiswa ITB, dan mahasiswa Indonesia. Ada alurnya nih sebenarnya Popope ini. Mulai dari posisi di sini, maksudnya kayak dari penjelasan tadi, kita udah tahu nih, kita itu sebenarnya dekat dan malah bagian dari masyarakat. Sudah selayaknya tidak merasa lebih tinggi dari masyarakat sekitar, juga menjalankan peran dalam komunitas sebagaimana anggota masyarakat lainnya, gitu. Kedua, potensi. Seperti dari minggu pertama, potensi itu tuh yang ada di dalam diri kita gitu, sebagai mahasiswa. Yang ada di diri kita apa aja sih? Bisa dibantu loh nyarinya dengan tools SWT. Strength, kekuatan. Weakness, kelemahan. Opportunity, kesempatan. Threat itu kendala-kendala yang dari luar diri kita. Terakhir barulah kita bisa definisiin peran dari kedua tadi. Jadi harapannya peran itu dapat didefinisikan sebagai apa yang diharapkan dimiliki seorang mahasiswa yang berada dalam suatu wadah KMITB sekaligus merupakan bagian dari masyarakat. Jadi kalau contohnya itu ada dua nih definisinya. Insan yang dapat memproyeksikan masa depan, dan juga insan yang mampu mendidik dirinya sendiri untuk bisa berdampak buat masyarakat. Tapi ingat nih, ada juga nih sebenarnya nih kesalahan-kesalahan dalam perumusan Popope itu. Jangan asal loh. Kesalahan-kesalahannya itu biasanya itu pertama nih, mahasiswa itu terlalu fokus sama apa yang dia tahu, apa yang ideal yang dia dapat di bidang keilmuannya dia. Padahal kan harusnya dia itu jadi bagian dari masyarakat yang juga memahami sudut pandang masyarakat akan masalah. Jangan kayak, ya itulah pokoknya yang ada di permintaan. Terus, jadi jangan so tahu buat jadi mahasiswa. Masyarakat itu aspek yang lebih penting loh. Bukan berarti karena kita dapat privilege lebih, jadinya kita so tahu ya. Kesalahan kedua itu, mahasiswa memiliki rasa percaya diri yang berlebih akan kemampuannya. Posisi mahasiswa yang mengandung kalimat kesempatan lebih untuk belajar, jadi di sini harapannya kita nggak boleh terjun ke masyarakat terus mengglorifikasi kegiatan kita. Karena sudah seharusnya mahasiswa bertanggung jawab atas keringanan yang diberikan oleh masyarakat dengan kembali ke masyarakat. Siap, noted pendiklat, kata Tono. Udah malam nih BTW, pulang dulu ya pendiklat. Makasih banyak udah mau ditanya-tanya. Hehe, Sans, kata pendiklat. Kampus ini tempat bertanya dan harus ada jawabnya. Jadi jangan sungkan buat kajian santuy begini sama kating-kating ya. Siap.